dari likuidasi, yaitu likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang dilakukan oleh likuidator sebagai akibat dari pembubaran perusahaan yang akhir dari pemberesan tersebut akan digunakan untuk pembayaran kewajiban-kewajibannya kepada seluruh kreditor. Nah, selain itu, definisi dari likuidasi juga diatur dalam pasal 1 angka 12 POJK nomor 28 tahun 2015 yang menyatakan bahwa likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha perusahaan dan pembubaran. Ya, kita lanjut. Oke. Ada 6 alasan terjadinya likuidasi. Ini yang diatur dalam pasal 142 ayat 1 UU PT. Yaitu yang pertama, likuidasi perusahaan itu bisa dibubarkan karena adanya keputusan dari RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, yang dapat mengusulkan RUPS itu bisa Dewan Komisaris, Dewan Direksi, atau minimal satu dari pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara. Ini ada diatur dalam UPT, yaitu dalam pasal 79 ayat 2. Nah, kemudian keputusan RUPS tersebut mengenai pembubaran perseroan itu bisa sah apabila telah tercapai musyawarah mufakat atau quorum. Kemudian yang kedua, alasan lain perusahaan bisa dilikuidasi itu karena berdasarkan jangka waktu anggaran dasar. Jadi dalam anggaran dasar sendiri, masa berlakunya itu sudah habis perusahaan tersebut. Dibubarkan. Kemudian bisa juga dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu dapat dibubarkan berdasarkan dicabutnya kepailitan, kemudian karena harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, dan dibubarkan berdasarkan dicabutnya izin usaha perseroan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, akibat hukum dari pembubaran, yaitu akibat hukum dari pembubaran tersebut atau likuidasi bisa diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Ini diatur dalam pasal 142 ayat 2 huruf A. Kemudian perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Ini diatur dalam pasal 142 ayat 2 huruf B. Nah, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi, maka perseroan dapat melakukan, tapi hanya terbatas itu saja. Nah, apabila dilanggar, maka anggota direksi, dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Nah, lalu sejak saat pembubaran, nama perseroan akan disertai dengan kata dalam likuidasi. Jadi misalnya ada perseroan A, dia dilikuidasi, maka nanti namanya berubah menjadi perseroan A dalam likuidasi, seperti itu. Nah, kemudian pembubaran perseroan itu tidak serta-merta menghilangkan status badan hukum suatu perseroan. Itu status badan hukum perseroan berakhir apabila proses likuidasi telah selesai dan pertanggungjawaban likuidator telah diterima oleh RUPS atau pengadilan. Itu diatur dalam pasal 143 ayat 1 UU PT. Dan kemudian Menteri akan mengumumkan berakhirnya status badan hukum PT pada Berita Negara Republik Indonesia. Ini juga diatur
dalam UPT pasal 152 ayat 8. Ya, selanjutnya pengecualian proses likuidasi. Yaitu ini ada dalam pasal 122 ayat 1 dan ayat 2 UPT. Yang pertama adalah penggabungan dan peleburan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Nah, berakhirnya perseroan tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Ya, lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu proses likuidasi dan peran likuidator. Kita pertama akan membahas mengenai likuidator. Dalam pasal 142 ayat 2 huruf A itu menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Nah, gimana sih penunjukan likuidator itu buat teman-teman semua biar tahu? Likuidator itu ditunjuk berdasarkan RUPS atau dapat juga ditetapkan oleh penetapan pengadilan. Nah, dalam hal likuidator tidak ditunjuk, maka direksi perseroan demi hukum bertindak sebagai likuidator. Ini kalau misalnya dalam RUPS tidak ada menunjuk likuidator, otomatis direksi tersebut bertindak sebagai likuidator. Nah, lalu likuidator dalam prosesnya itu bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, likuidasi itu kan bisa juga dilakukan berdasarkan RUPS atau penetapan pengadilan. Nah, karena likuidator itu yang ditunjuk itu berdasarkan RUPS atau likuidator tersebut ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan, maka likuidator itu wajib bertanggung jawab kepada RUPS yang mengangkatnya, atau kalau dia berdasarkan penetapan pengadilan, maka dia wajib bertanggung jawab kepada pengadilan yang mengangkatnya. Tuh, kita lanjut. Ya. Kewajiban dan tugas dan tanggung jawab dari likuidator. Kewajiban dari likuidator itu ada kewajiban pemberitahuan kepada seluruh kreditor melalui surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Serta likuidator juga wajib memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perusahaan tersebut sedang dalam proses likuidasi. Kemudian likuidator itu memiliki kewajiban untuk pemberesan harta kekayaan perseroan. Lalu likuidator juga secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga apabila lalai melakukan pemberitahuan. Nah, apa sih fungsinya dari pemberitahuan melalui surat kabar atau melalui berita negara? Sebetulnya fungsinya adalah tujuannya dilakukan itu supaya seluruh kreditor itu mengetahui dari mana. Kalau misalnya ada perusahaan itu ternyata dia dalam likuidasi, itu nanti ada sangkut pautnya juga dengan terkait dengan pemberesan harta serta hak-hak dari kreditor itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut turun ke bawah. Oke. Ya. Selanjutnya yaitu kewajiban pemberesan harta kekayaan perseroan.
Yaitu likuidator itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Ini tuh untuk mengetahui apakah harta kekayaan yang dimiliki perseroan atau aset-aset perusahaan itu cukup atau tidak. Kalau misalnya nanti ada kreditor-kreditor yang masuk, mencatatkan tagihan segala macam. Oke. Yang kedua, itu melakukan pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Selain itu juga, melakukan pengumuman di surat kabar dan berita negara itu juga untuk memenuhi asas publisitas. Tuh. Kemudian yang ketiga, itu melakukan pembayaran kepada para kreditor. Yang keempat, melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham. Kemudian, tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Kita lanjut. Ya. Kemudian, likuidator wajib mengajukan permohonan pilot perseroan dalam hal utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan. Jadi kalau misalnya utang perseroan itu melebihi dari jumlah harta kekayaannya, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pilot. Ya. Kemudian, ini sama kayak yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalau likuidator itu membuat laporan pertanggungjawaban kepada RUPS atau pengadilan. Ya, lalu likuidator wajib memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. Jadi, setelah likuidator itu membuat laporan pertanggungjawaban dan kemudian diterima, maka likuidator wajib memberitahukan melalui surat kabar dan berita negara. Oke, selanjutnya. Bisa tunggu ya. Oke. Pengawasan terhadap likuidator. Yang dapat melakukan pengawasan terhadap likuidator ini diatur dalam pasal 142 ayat 6 UU PT beserta penjelasannya, yaitu ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator. Kemudian yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadap likuidator tersebut adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi yang berwenang itu adalah Dewan Komisaris. Kemudian lanjut. Ya. Selanjutnya adalah pemberitahuan dan pengangkatan likuidator baru, yaitu diatur dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. Ini bisa dilakukan kalau emang ada permohonan.
Selanjutnya, iya, kita masuk ke proses likuidasi. Nah, yang pertama itu dasar dari pembubarannya. Kalau di sini kan saya membahasnya melalui RUPS. Jadi yang pertama itu direksi, dewan komisaris, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara mengajukan usul pembubaran. Kemudian agar dapat dilakukan RUPS terkait pembubaran perusahaan, maka dalam rapat harus dihadiri paling sedikit itu 3/4 bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara. Pembubaran sah apabila RUPS disetujui paling sedikit 3/4 dari jumlah suara yang dikeluarkan. Nah, kemudian gimana? Sebelum masuk ke nomor 2, saya ada penjelasan dikit. Yaitu gimana kalau ternyata RUPS tersebut quorumnya tidak tercapai. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi balik. Gimana sih kalau misalnya ternyata dalam RUPS tersebut quorumnya tidak tercapai? Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan itu adalah pemanggilan untuk dilakukannya RUPS kedua. Nah, dalam hal dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan apa alasannya kenapa kok dilakukan RUPS kedua. Yaitu harus menyebutkan bahwa RUPS yang pertama itu telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai quorum. Nah, kemudian kalau RUPS kedua sah, yaitu mencapai quorumnya dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit itu 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Kecuali ini kan yang diatur dalam UPT, tapi kecuali dalam anggaran dasar itu menentukan quorum yang lebih besar. Gitu. Kemudian RUPS pertama udah dilakukan, tapi gagal karena quorum yang tidak memenuhi, kemudian dilakukan pemanggilan RUPS kedua, dan ternyata waktu RUPS kedua quorumnya juga nggak terpenuhi. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan pemanggilan RUPS ketiga dengan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya itu meliputi tempat pendudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan quorum untuk RUPS ketiga. Gitu. Jadi misalnya perusahaannya ada di Surabaya, ya berarti mohonkannya di Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu, ya, setelah penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai quorum RUPS tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian RUPS kedua dan ketiga untuk jangka waktunya ya, untuk jangka waktunya itu RUPS kedua dan ketiga itu dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat itu 10 hari dari setelah dilaksanakan RUPS yang pertama, dan paling lambat itu 21 hari setelah RUPS yang mendahulunya. Kemudian RUPS tersebut akan sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan quorum kehadiran dan atau ketentuan persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Ya, sebetulnya ini yang tadi saya jelaskan itu
teman-teman sekalian bisa sambil lihat di UPT-nya, itu ada diatur dalam pasal 86 dan pasal 89 UPT. Oke, lalu kita lanjut ke yang kedua, yaitu pemberitahuan dan pengumuman pembubaran perseroan. Yaitu yang kedua, pemberitahuan dan pengumuman pembubaran perseroan ini paling lama itu dilakukan 30 hari sejak tanggal pembubaran perusahaan tersebut. Likuidator itu wajib memberitahukan kreditor dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia serta kepada menteri, di sini Menteri Kementerian Hukum dan HAM, untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam likuidasi. Gitu. Kemudian apa-apa aja sih isi yang disertakan dalam pemberitahuan tersebut? Jadi pemberitahuan itu mencakup pembubaran perseroan dan dasar hukumnya. Jadi disebutkan gitu kenapa sih perusahaan ini dilakukan pembubaran, kemudian namanya dan alamat likuidatornya siapa, dan kemudian yang paling penting adalah tata cara pengajuan tagihan. Nah, 60 hari sejak pengumuman, dalam jangka waktu tersebut, kreditor itu dapat mengajukan tagihan kepada perseroan dalam likuidasi. Ya, selanjutnya. Ya, yang ketiga yaitu mengenai pemberesan harta kekayaan perseroan oleh likuidator. Jadi yang pertama itu, likuidator itu akan melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan serta utang dari perseroan. Setelah itu melakukan pengumuman dalam surat kabar dan berita negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, lalu pembayaran kepada para kreditor, kemudian pembayaran sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham, serta tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu melakukan pengumuman rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, jadi pengumuman rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi ini itu dilakukan melalui surat kabar dan berita negara RI atas yaitu rencana pembagian hasil kekayaan likuidasinya, yang dilakukan paling lambat 60 hari setelah pengumuman dalam berita negara. Kemudian kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi. Ini juga merupakan hak dari kreditor ya. Jadi kreditor tuh bisa juga melakukan pengajuan keberatan. Jadi dia nggak bisa kita kasih begini, kemudian langsung terima-terima aja, pasti kan ada keberatan-keberatannya. Kemudian apabila kreditor tidak mengajukan keberatan, maka akan dilakukan pembayaran kepada kreditor. Itu kalau misalnya kreditornya menerima hasil dari rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi. Oke, selanjutnya yang kelima,
Kita turun. Oke. Pertanggungjawaban likuidator pada RUPS, pemberitahuan dan pengumuman hasil dari likuidator. Jadi pemegang saham itu akan mengadakan RUPS dengan agenda pembebasan dan pelunasan likuidator untuk menerima pertanggungjawaban dari likuidator itu. Nah, kemudian itu dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS, maka akan dilakukan pengumuman surat kabar dan pemberitahuan kepada Menteri sehubungan dengan hasil akhir dari likuidasi. Selanjutnya, ya, penghapusan status badan hukum oleh Menkumham. Ini kalau semuanya sudah terlewati prosesnya, dari yang pertama tadi sampai yang kelima, kemudian status badan hukum dari perusahaan tersebut akan berakhir dari daftar perseroan terbatas. Nah, kemudian Menteri akan mengumumkan berakhirnya status badan hukum perusahaan tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ya, proses likuidasi itu sebetulnya semuanya tuh jelas gitu, ada di dalam UPT. Apa-apa aja langkah-langkahnya. Kemudian, jadi kalau kita rangkum, saya ulangi lagi dari awal, ya. Yang pertama itu dasar pembubaran, itu dasar dari perusahaan tersebut dibubarkan itu apa-apa aja, dan kenapa dia dibubarkan, lalu proses dilaksanakannya RUPS itu juga apakah langsung mencapai quorum atau tidak. Kemudian yang kedua itu likuidator wajib, setelah ditunjuk likuidator, maka likuidator wajib melakukan pemberitahuan dan pengumuman pembubaran perseroan. Setelah itu, likuidator akan melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dan kemudian melakukan pengumuman hasil rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi, serta akan melakukan pertanggungjawaban. Itu bentuknya kayak laporan gitu, laporan pertanggungjawaban likuidator pada RUPS. Kalau yang mengangkat itu dari RUPS atau kepada pengadilan, kalau ternyata dia diangkat berdasarkan penetapan pengadilan. Dan pada akhirnya status badan hukum tersebut akan hapus gitu dari daftar perseroan terbatas. Oke, sampai di sini paham kan ya teman-teman semua? Iya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah perlindungan hak kreditor dalam likuidasi. Sebetulnya gimana sih perlindungan hak kreditor dalam likuidasi itu? Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Yaitu ada asas jaminan. Pada prinsipnya, harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi utangnya semua kreditor. Ya, semua kreditor tuh memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor-kreditor lain. Nah, ini merupakan yang disebut sebagai jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan, yang menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada ataupun yang akan datang, maksud saya adalah yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor tersebut. Dalam jaminan yang bersifat umum, pelunasan utangnya dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditor dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitor. Nah, dalam pasal 1132 KUH Perdata
itu menjelaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Kemudian kita lanjut. Ya. Hak kreditor, yaitu karyawan atau pekerja. Nah, sebelumnya itu udah ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan nomor 67 PU 11 tahun 2013 tanggal 11 September 2014 dalam pasal 95 ayat 4 yang menjelaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Jadi misalnya nih, dalam suatu perusahaan dia itu dilikuidasi, jadi karyawan atau pekerja ini diletakkan di yang paling tinggi untuk didahulukan pembayarannya. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, anotasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu saya bacakan ya. Pasal 95 ayat 4 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pembayaran upah pekerja atau buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor, termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Sedangkan pembayaran hak-hak pekerja atau buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan, termasuk atas tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali itu tagihan dari kreditor separatis. Tuh. Nah, ini yang kewajiban yang terkait perpajakan. Itu dalam pasal 21 ayat 3A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melarang likuidator untuk membagikan harta kekayaan perseroan yang sedang dalam likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum membayarkan utang wajib pajak. Dalam pasal 32 ayat 1 huruf D nomor 28 tahun 2007 tersebut, itu menyatakan bahwa likuidator memiliki wajib pajak yang sedang dalam proses likuidasi dalam menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak. Nah, jadi sebetulnya itu kayak ada tingkatannya gitu kan. Ya, yang pertama itu kreditor preferen. Preferen itu seperti tadi, kayak upah karyawan, pekerja, lalu tagihan negara. Tagihan negara ini wajib pajak, maksud saya terkait tentang perpajakan. Kemudian ada yang tolong ke slide sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nih, kayak tadi. Nah, ini ada tadi disebutkan kecuali tagihan dari kreditor separatis. Separatis itu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor preferen. Ini kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ini diatur dalam pasal 1133 Jungto 1134 KUH Perdata dan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Lalu ada juga kreditor konkuren. Itu yang tidak termasuk kreditor separatis dan preferen, sehingga dia nggak didahulukan dari jenis kreditor lainnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut lagi tentang, kita masuk nih kepada perlindungan hak kreditor. Iya. Nah, perlindungan hak kreditor ini ada apa aja sih? Gitu, biar teman-teman semua tahu. Kreditor tuh, yang pertama, kreditor itu berhak mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Jadi kreditor itu tidak akan serta-merta begitu dilakukan pengumuman dia akan menerima. Kalau misalnya dia ada keberatan, ya dia punya hak itu untuk mengajukan keberatan. Kemudian yang kedua adalah hak kreditor mengajukan tagihan yang diikuti hak mengajukan gugatan jika tagihan ditolak. Yang ketiga, hak kreditor mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama, kreditor berhak mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Itu yang pertama, jangka waktu pengajuan keberatan. Jadi enggak selamanya, tapi ada jangka waktunya, yaitu keberatan tersebut itu harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi dalam surat kabar dan berita negara. Kemudian kreditor berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila likuidator menolak keberatan. Yaitu likuidator menolak keberatan yang diajukan kreditor terhadap rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi. Jadi kreditor juga bisa, maksud saya adalah likuidator tuh juga bisa melakukan penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh kreditor. Bisa jadi kayak karena misalnya terlampau tinggi itu uang yang dimintakan. Lalu yang kedua itu yurisdiksinya jatuh pada kewenangan pengadilan negeri. Kemudian jangka waktu pengajuan gugatan. Nah, yang pertama ini ya, tadi yang likuidator menolak keberatan itu penolakan likuidator atas keberatan kreditor itu menurut undang-undang menimbulkan sengketa antara kreditor dengan likuidator. Oleh karena itu, jika kreditor tidak setuju atas penolakan likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dengan cara menarik likuidator sebagai pihak tergugat. Yang kemudian yang yurisdiksinya itu jatuh menjadi kewenangan pengadilan negeri, itu menurut pasal 149 ayat 4 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang terjadi antara kreditor dengan likuidator dalam kasus penolakan keberatan atas rencana pembagian hasil kekayaan likuidasi adalah pengadilan negeri. Bukan pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Nah, oleh karena itu, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kedudukan
dan alamat dari likuidator itu. Sesuai dengan patokan dalam pasal 118 ayat 1 HIR, yaitu Actor Executor Forum Rei. Itu syarat formil agar gugatan ke PN sah, maka gugatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Ini jangka waktu ini dihitung sejak tanggal penolakan likuidator atas keberatan yang diajukan kreditor. Oke, kita lanjut. Yang kedua, hak kreditor mengajukan tagihan yang diikuti hak mengajukan gugatan jika tagihan ditolak. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Hak kreditor yang kedua itu dapat mengajukan tagihan kepada likuidator dengan cara-cara yang ditentukan dalam pengumuman. Kemudian jangka waktu pengajuan penagihan adalah 60 hari. Jadi salah satu poin yang harus dicantumkan likuidator dalam pengumuman itu adalah tata cara pengajuan tagihan. Ini menurut pasal 142 ayat 2 huruf C UPT. Nah, oleh karena itu, agar utang perseroan dibayar kepada kreditor, dia harus mengajukan tagihan kepada likuidator sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam pengumuman tersebut. Jangka waktunya adalah 60 hari. Kemudian, jika tagihan yang diajukan kreditor dalam tenggang waktu tersebut, tetapi tagihannya ditolak oleh likuidator, jadi dia masih dalam tenggang waktu tersebut dan dia mengajukan tagihannya, kemudian tagihan itu ditolak oleh likuidator, maka yang pertama, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, yaitu kreditor dapat mengajukan gugatan ke PN atas penolakan tersebut. Kemudian yang ditarik sebagai likuidator, yang ditarik sebagai tergugat adalah likuidator, dan yurisdiksi relatifnya jatuh menjadi kewenangan pengadilan negeri di tempat alamat likuidator. Nah, jangka pengajuannya juga sama, yaitu 60 hari terhitung sejak tanggal penolakan tagihan oleh likuidator. Oke, kita lanjut. Hak kreditor mengajukan tagihan yang diikuti dengan hak mengajukan gugatan jika tagihan ditolak. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjut aja langsung. Ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah hak kreditor mengajukan tagihan melalui pengadilan negeri. Ya, jadi berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat 3, itu jangka waktu pengajuan penagihan adalah 60 hari, terhitung sejak tanggal pengumuman di surat kabar dan berita negara. Jika kreditor tidak mengajukan tagihan kepada likuidator dalam jangka waktu tersebut, maka menurut pasal 150 ayat 2 UPT tidak gugur hak kreditor dalam mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan berikut. Yaitu yang pertama, tagihan itu diajukan melalui pengadilan negeri. Nah, jadi tagihan ini tuh bisa diajukan tidak langsung diajukan kepada likuidator, melainkan diajukannya ke pengadilan negeri. Oke. Nah, sebentar. Oke, yang selanjutnya jangka waktu pengajuan tagihan melalui pengadilan negeri itu harus diajukan kreditor dalam jangka waktu 2 tahun.
terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan oleh likuidator dalam surat kabar dan berita negara. Kemudian jika lewat jangka waktu tersebut, lewat dari 2 tahun, kan udah dikasih jangka waktu nih selama 2 tahun. Ternyata setelah 2 tahun nggak diajukan, maka gugur hak kreditor untuk mengajukan tagihan melalui pengadilan. Kemudian yang ketiga, itu tagihan melalui pengadilan negeri digantungkan pada syarat apabila terdapat sisa. Jadi, jika masih terdapat sisa, kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi para pemegang saham. Dan kemudian yang kedua, jika tidak ada lagi sisa kekayaan hasil likuidasi, tagihan yang diajukan tidak memenuhi syarat material. Ya. Berdasarkan pasal 149 ayat 1 huruf D UU PT, itu apabila pembayaran kepada kreditor telah selesai, kemudian masih terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi, sisa tersebut dibagikan likuidator kepada pemegang saham secara prorata, sesuai dengan besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki. Akan tetapi, itu belum dibagikan kepada para pemegang saham, baru sah dan dapat dibenarkan mengajukan tagihan melalui PN. Kalau tidak ada lagi sisa kekayaan hasil likuidasi karena sudah habis dibayarkan kepada para kreditor, pengajuan tagihan melalui PN tidak memenuhi syarat material karena tidak ada lagi kekayaan perseroan yang dapat dibayarkan kepada kreditor tersebut. Nah, yang terakhir itu mengenai pengadilan negeri dapat memerintahkan penarikan kembali sisa kekayaan yang telah dibagikan kepada para pemegang saham. Yang pertama itu pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham itu dari tangan pemegang saham. Dan yang kedua, terhadap penarikan itu, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi itu secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Gitu. Ini yang keempat tadi itu berdasarkan pasal 150 ayat 4 ya. Jadi kalau masih terbukti ada sisa kekayaan hasil likuidasi setelah dibayarkan kepada kreditor, dalam jangka waktu 60 hari dari tanggal pengumuman pembubaran perseroan dalam surat kabar dan berita negara, lantas sisa yang dimaksud sudah dibagikan kepada likuidator kepada para pemegang saham. Tuh, kalau misalnya kemudian nih muncul tagihan dari kreditor, maka itu tadi pengadilan negeri bisa memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan yang telah dibagikan kepada pemegang saham itu dari tangan pemegang saham. Cuman ya penarikan itu, pemegang saham itu wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan tersebut. Gitu teman-teman. Lanjut. Ya, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai permasalahan terkait likuidasi. Oke, kita lanjut. Ya, di sini saya menjelaskan ada 4 ya. Jadi yang pertama itu pemegang saham yang tidak harmonis, permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi kan dalam satu perusahaan itu bisa banyak nih pemegang sahamnya, tapi ternyata seiring berjalannya waktu mereka para pemegang saham itu tidak harmonis. Jadi itu bisa memunculkan suatu permasalahan. Kemudian ada organ perseroan yang tidak kooperatif. Di sini itu maksudnya adalah kayak antar direksi, antar dewan komisaris, gitu.
Kemudian yang ketiga ini pencabutan izin yang berkepanjangan. Masalah dalam likuidasi ini contohnya itu pencabutan NPWP. Jadi kalau pencabutan NPWP ini emang butuh waktu yang cukup lama, bisa sampai setahun. Siapa nih? Ya, bisa sampai setahun, 2 tahun, itu urusan dengan pajak. Gitu. Dan yang terakhir adalah adanya permasalahan administrasi pada instansi yang relevan. Ini misalnya ya, misalnya adalah Kementerian Kemenkumham itu telah mencatat bahwa proses likuidasi ini sudah selesai. Sehingga kalau sudah dicatat oleh Kemenkumham kalau proses likuidasi sudah selesai, berarti kan nama perseroan tersebut akan dihapus dari daftar perseroan. Padahal ternyata belum nyampe ke tahap itu. Jadi bisa jadi misalnya lagi ada di tahap baru penunjukan likuidator, belum sampai laporan akhir. Loh, kok tiba-tiba bisa nih perusahaan udah likuidasi aja. Nah, itu juga timbul adanya permasalahan. Begitu, teman-teman sekalian. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Oke, saya kembalikan kepada moderator.